Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam pembahasan Ghazwati Badrin, perang Badar. Berikut dengan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari peristiwa yang sangat luar biasa ini. Pada pertemuan yang lalu ada satu pelajaran yang sudah kita sampaikan, di mana Rasulullah SAW berbicara dengan mayit, Abu Jahal, dengan Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, padahal mereka sudah menjadi mayat. Di situ kita mengambil satu kesimpulan dari peristiwa itu, bahwa Rasulullah SAW atau kita semuanya, atau mayat manusia itu, ketika dia sudah menjadi mayat, akan tetapi dia tetap bisa berkomunikasi dengan kita yang masih hidup, cuma dia tidak bisa memperdengarkan apa yang mereka ucapkan. Rasulullah SAW berbicara dengan mereka dan bertanya kepada mereka. Ketika Sayyidina Umar terheran-heran, maka Rasulullah memberi jawaban
sebenarnya mereka lebih bisa mendengar daripada kita. Maka dalam hadis yang lain mereka mendengar bunyi telapak kaki orang yang mengantar mereka ke kuburan. Walaupun itu tidak berhubungan langsung dengan peperangan, tapi ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Ada kesimpulan yang bisa kita ambil yang kejadian itu terjadi di perang Badar. Itu kejadian Rasulullah berbicara dengan mayit. Dan pada pertemuan kali ini kita juga akan mencoba merenung, mengambil pelajaran-pelajaran yang tersirat di dalam peristiwa perang Badar ini yang sangat banyak ternyata. Saya pikir hampir siap. Ternyata masih banyak yang bisa kita jadikan pelajaran ketika kita membaca kembali. Ini cocok untuk kita sampaikan. Ada hikmah-hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang walaupun judul masalahnya agak sepele barangkali, tapi ada cerita-cerita yang di belakang cerita itu bisa kita jadikan pedoman dalam kita hidup di muka bumi ini. Di antaranya adalah tentang permasalahan tawanan perang. Tawanan perang khususnya di perang Badar ini dan perang yang pertama yang sangat besar. Yang sebelumnya ada juga peperangan tapi tidak begitu besar. Dan perang Badar ini adalah sebuah peperangan di mana Rasulullah SAW secara serius berhadapan dengan orang-orang yang dulu di Mekah pernah melakukan penyiksaan kepada diri Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada sebelumnya Rasulullah mencoba untuk memeranginya dengan cara mengirim kelompok-kelompok tertentu, tapi berupa beberapa orang. Kadang mengintai rombongan dagang yang jumlahnya cuma 40 orang atau jumlahnya cuma 4 orang dari kalangan musuh. Tapi kali ini datang dari Mekah dengan jumlah mereka 1000 orang. Ini kesempatan ini, ya. Dan mereka sangat luar biasa kesalahan mereka terhadap Rasulullah SAW. Makanya dalam peperangan ini, saking marahnya Allah Ta'ala kepada mereka, ketika Rasulullah mengambil sebagian mereka, yaitu sebanyak 70 orang. 70 orang meninggal dunia, 70 orang diambil sebagai tawanan perang. Selebihnya mereka melarikan diri. Kemudian sebanyak 24 orang itu dimasukkan ke dalam sumur khusus, sumur Badar yang khabithun mukhabbathun, yang airnya sudah busuk, kemudian sumur itu sudah busuk. Itu sebanyak 24 orang tokoh-tokohnya, Abu Jahal, kemudian Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, yang Rasulullah berbicara dengan mereka, yang kita sebutkan pada pertemuan minggu yang lalu. Selebihnya dikuburkan di tempat lain. Jadi Rasulullah berbicara dengan tokoh-tokohnya. Saking Allah Ta'ala sangat marah kepada mereka, seakan-akan ketika Rasulullah mengambil sebagian dari orang Quraisy ini sebagai tawanan, Allah marah. Dan Allah marah ini tidak langsung Allah sampaikan, tapi Allah sampaikan setelah ada satu keputusan. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika Rasulullah menawan sebanyak 70 orang itu, Rasulullah bermusyawarah, nyoki bantap laku, kita harus berbuat bagaimana terhadap tawanan ini. Maka Rasulullah menerima usulan dari Abu Bakar. Ya Rasulullah, haula'i
Banul Ammi, ikhwanuna. Mereka adalah keponakan-keponakan kita, sepupu-sepupu kita. Mereka adalah saudara-saudara senasab dengan kita. Jadi menurut saya ya Rasulullah, kita ambil mereka sebagai tawanan, kita minta kepada mereka untuk menebus diri mereka. Jadi kita jangan bunuh mereka, karena sudah saudara kita. Mungkin suatu ketika nanti mereka akan masuk Islam, sudah menjadi kekuatan baru bagi kita. Kemudian Rasulullah mendengar masukan dari Sayyidina Umar. Kalau menurut saya ya Rasulullah, kita bunuh mereka semua. Kenapa? Karena Umar sangat marah kepada mereka. Karena kesalahan mereka itu sangat fatal dulu. Ada di antara mereka yang nanti dibunuh oleh Rasulullah karena melakukan dulu pernah mencekik Rasulullah SAW, pernah meludahi muka Rasulullah SAW, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Pernah meletakkan bangkai onta ke atas pundak Rasulullah SAW. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini walaupun Rasulullah sudah bermusyawarah, keputusannya kita jadikan mereka sebagai tawanan, kemudian kita minta keluarga mereka menebus mereka, tapi ada beberapa orang yang dikeluarkan dari barisan. Ini nggak bisa dimaafkan, harus dibunuh. Itu salah satunya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth, sebelum kita melangkah kepada cerita di mana Allah sangat marah kepada mereka, yang ternyata Allah tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW, yaitu berdasarkan pendapat Abu Bakar Siddiq. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini adalah punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, karena Uqbah bin Abi Mu'ayth bin Abi Amrin bin Umayyah bin Abdus Syams. Jadi ketemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf, bin Abdus Syams bin Abdul Manaf. Jadi sekakek dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth juga ini menikah dengan sepupu Rasulullah. Jadi sepupu Rasulullah bernama Arwa binti ibunya Baidah. Baidah ini anak dari Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Jadi sepupu Rasulullah SAW, istrinya. Jadi punya hubungan kekerabatan. Sebenarnya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini adalah orang baik, bahkan sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Ini ya, Uqbah bin Abi Mu'ayth ini suatu ketika dia membuat satu pesta di rumah, kenduri. Maka dipanggil semua tetangga-tetangga, termasuk Rasulullah SAW, tetangga beliau dan famili beliau. Ketika dipanggil, Rasulullah pun ingin untuk menghadiri kenduri itu. Dan Rasulullah mengatakan, saya nggak akan makan kecuali kamu masuk Islam. Ya tetangga, ya selama ini teman dekat, tiap hari berjumpa. Yang punya bulan, yang kujak, tapi yang punya bu. Kecuali orang dalam Islam, bukan memaksa, tapi karena kita berhubungan baik selama ini, ya kita menampakkan kekesalan. Masa orang dengan long tapi orang dalam Islam, yang punya bu. Kecuali orang dalam Islam. Maka beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian beberapa hari selanjutnya, teman beliau yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah sosok juga yang paling benci kepada Rasulullah SAW, yang menyiksa Bilal bin Rabah. Pada saat itu dia enggak sedang berada di Mekah, tapi sedang dalam perjalanan. Ketika dia pulang, dia ketahui Uqbah bin Abi Mu'ayth ini sudah masuk Islam. Maka temannya ini, Umayyah bin Khalaf, sangat marah. Nyo, aku dengar roh kata mau Islam, maka kamu enggak boleh lagi mendekat dengan saya, enggak boleh lagi makan makanan saya, enggak boleh kita berbicara lagi, kecuali engkau ingin melakukan sesuatu yang membuktikan engkau tidak masuk Islam. Karena pertemanan yang sangat dekat, ya. Bahkan Rasulullah secara nasab Rasulullah itu lebih dekat, tapi secara teman Umayyah bin Khalaf ini lebih akrab. Maka kali ini Umayyah bin Khalaf ini mengedepankan persahabatan, meminta
oleh Umayyah bin Khalaf ini meminta kepada Rasulullah untuk meludahi muka Rasulullah SAW. Nyan bukti draw ke hana ketemu Islam. Nah, karena kemarin saya cuma berpura-pura supaya dia makan makanan saya. Kalau enggak saya malulah. Udah saya undang dia enggak makan. Coba buktikan dengan cara meludah muka Muhammad. Maka dia buktikan. Makanya bahaya sekali pertemanan ya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Kita jangan bertanya tentang seseorang, tapi cari tahu siapa temannya. Karena mirip-mirip nih teman ini dengan dia ini sama ya, tingkah dan sikapnya. Maka dalam hal ini akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini datang meludahi Rasulullah SAW. Dan tidak hanya itu, di berikutnya ditantang oleh Umayyah bin Khalaf. Nyubuh cicak bangkai unta cipuduk pundak Rasulullah SAW. Dia datang, ambil bangkai unta, dia taruh di atas pundak Rasulullah pada saat Rasulullah sedang salat. Cibuh cekek Muhammad. Dia cekek Rasulullah SAW pada saat Rasulullah sedang salat. Padahal dia sudah dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena tetangga, akrab dan orang baik pada dasarnya. Makanya nanti anak-anaknya itu orang-orang sukses juga nanti, Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Kemudian Allah menurunkan ayat terkait Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada suatu ketika nanti orang-orang yang zalim akan menggigit jari. Apa maksud menggigit jari? Penyesalan. Merengkap jarinya adalah kinayah terhadap penyesalan. Yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani. Sungguh indahnya kalau aku dahulu di dunia. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli khalila. Aku menjadi Muhammad sebagai temanku, tidak menjadikan Umayyah bin Khalaf sebagai temanku. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh baiknya kalau aku di dunia dulu tidak mengambil si fulan ini sebagai temanku. Allah menurunkan ayat secara khusus terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth ini dipisahkan oleh Rasulullah, keluar kemudian dari barisan, kemudian diminta kepada Sayyidina Ali untuk membunuhnya. Maka dibunuhnya karena penjahat perang. Uqbah bin Abi Mu'ayth sempat mengeluarkan kata-kata permohonan maaf. Ya. Muhammad, bagaimana dengan anak-anak saya kalau engkau bunuh saya? Kita ini tetangga nih. Ya. Anak saya masih kecil-kecil, siapa yang jaga? Maka Rasulullah menjawab, an-nar, kata Rasulullah. Ya. Neraka maksudnya. Rasulullah kesal pada saat itu ketika dia mencoba untuk meminta maaf setelah dulu sudah mengucap 2 kalimat syahadat, setelah dulu melakukan penyiksaan terhadap diri Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya kembali kepada apa yang tadi kita sampaikan. Ketika Rasulullah menerima usulan Abu Bakar As-Siddiq, apa tadi usulannya? Yaitu kita terima mereka untuk menebus diri mereka, karena kan family kita Yazid. Maka Allah menurunkan ayat menegur Rasulullah SAW. Maka disebutkan saking sedihnya Rasulullah SAW karena sudah telanjur mengambil kesimpulan untuk menjadikan mereka sebagai tawanan dengan mengharap tebusan. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat Rasulullah dan Abu Bakar sedang menangis. Sampai menangis. Ditanyakan oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Allah menurunkan ayat menegur kami. Apa tegurannya? Maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra. Tidak layak bagi seorang nabi. Coba lihat, Allah menyebutkan kata-kata nabi. Tidak layak bagi seorang nabi ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak layak bagi seorang nabi mengambil tawanan perang dengan mengharap tebusan, mengharap duit. Hatta yuskhina fil ard, sampai dia berperang di muka bumi ini secara mantap, secara betul-betul menghabisi semua musuh-musuh
yang ada di perang Badar itu. Ini secara khusus perang Badar ini. Gak layak bagi seorang Nabi melakukan itu. Nangis Nabi SAW, nangis beliau. Ya, Abu Bakar juga ikut nangis. Wallahu yuridul akhirah, turiduna aradad dunya. Kalian menginginkan dunia, menginginkan duit, menginginkan tebusan. Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah kepingin akhirat. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Terima kasih.